Jangan tergiur sama iming-iming baterai Monster 7700 mAh dengan layar jumbo 6,99 inci berjenis Samsung AMOLED dengan refresh 120Hz. Jaminan pembaruan OS super panjang sampai 4 tahun. Abang wajib sadar kalau Redmi Note 17 5G ini ternyata cuma dibekali dengan speaker mono, rekaman video terpentok 1080p per 30 fps, dan bezel layarnya yang lumayan tebal. Tonton video ini sampai habis, biar uang jutaan abang nggak melayang sia-sia. Dan berikut adalah kelebihan maupun kekurangan daripada Redmi Note 17 5G yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita bahas dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni berbekal baterai Monster 7700 mAh dengan fast charging 45W. Ini jelas jadi nilai jual yang paling utamanya. Di saat HP lain masih betah di kapasitas 5000 sampai 6000 mAh saja, Redmi Note 17 5G akan hadir membawa baterai 7700 mAh. Buat abang yang mobilitasnya tinggi, suka touring atau tipe orang yang malas dikit-dikit nyari colokan listrik, HP ini dijamin sanggup menemani aktivitas harian abang dari seharian sampai 2-3 hari pemakaian tanpa perlu bawa power bank. Sementara kelebihan yang nomor 2 yakni membawa layar jumbo 6,99 inci Samsung A4 Pro AMOLED dengan refresh 120Hz. Segi visualnya tampil sangat memanjakan mata berkat panel Samsung A4 Pro AMOLED seluas 6,99 inci beresolusi Full HD+, tambah refresh semut 120Hz. Puncak kecerahannya tembus hingga 1800 nit yang tetap jelas di bawah sinar terik matahari langsung. Adanya fitur proteksi mata UV Ring Lens plus terproteksi kaca tangguh berkat Corning Gorilla Glass 7i. Kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal jaminan update OS paling panjang di kelas menengah. HD langsung membawa sistem operasi paling baru yakni OS Android 16 dengan tampilan balutan HyperOS 3. Redmi memberikan komitmen jangka panjang yang nggak main-main, yakni 4 tahun pembaruan OS Android dan juga 6 tahun patch keamanan. Ini tentu jadi jaminan masa pakai yang sangat panjang, bikin HP abang nggak bakal gampang ketinggalan fitur untuk beberapa tahun ke depan. Kelebihan yang nomor 4 yakni berbekal dapur pacu Snapdragon 4 Gen 4 5G yang lumayan iri daya. Ditenagai oleh chipset anyar Snapdragon 4 Gen 4 berfabrikasi hemat daya 4 nanometer dengan kecepatan CPU hingga 2,3 GHz dan GPU Adreno 613. Selain sudah siap mendukung jaringan 5G yang kencang, efisiensi daya dari chipset ini terbilang cakep banget pas dipadukan sama baterai 7700 mAh. Kelebihan yang nomor 5 yakni berbekal fitur penunjang lengkap dengan fitur in-display fingerprint. Fitur harian khas Xiaomi tetap dihadirkan dengan royal, mulai dari sensor keamanan modern in-display fingerprint, sertifikasi IP65 yang tahan percikan air dan debu, dengan fitur NFC hingga keberadaan sensor Air Blaster di sisi atas bodi yang bisa abang manfaatkan buat merangkap jadi remote TV ataupun AC. Dan untuk kelebihan yang terakhir yakni berbekal dukungan slot microSD hingga 2TB dan juga fitur volume mencapai 400%. Sektor penyimpanan internal US 2.2-nya masih bisa dibantu dengan ketersediaan slot microSD hybrid hingga kapasitas mencapai 2TB yang cukup jumbo. Selain itu, walaupun pengeras suaranya cuma ada satu buah, adanya fitur pendorong volume hingga 400% yang dibantu dengan kehadiran 2 buah mikrofon. Tapi tunggu dulu. Di balik semua kelebihan yang ditawarkan, berikut adalah kekurangan yang wajib abang pertimbangkan. Kekurangan yang pertama yakni sektor audionya sungguh yong, masih mono speaker saja. Ini yang pertama yang paling bikin kecewa. Lainnya udah menggunakan panel Samsung AMOLED jumbo 6,99 inci yang sangat nikmat buat menonton. Tapi output suaranya ternyata masih berasal daripada satu buah mono speaker. Pengalaman mendengarkan musik atau bermain game jelas terasa kurang hidup dan juga berimbang. Kekurangan yang nomor 2 yakni perekaman videonya sangat terbatas cuma 1080p per 30 fps. Sangat disayangkan untuk HP kelas 3 sampai 4 jutaan. Kemampuan perekaman videonya baik kamera utama 50MP maupun kamera selfie 16MP masih mentok di resolusi 1080p per 30 fps saja. Tidak adanya opsi 60 fps apalagi 4K bikin HP ini kurang cocok kalau abang nyari HP buat kebutuhan bikin konten video yang cukup halus. Dan untuk kekurangan yang terakhir yakni bezel layarnya sedikit tebal dan juga bodinya cukup berat.
Secara desain bezel di sekeliling layarnya terbilang masih sedikit tebal. Tambah lagi, imbas dari ditanamkannya baterai raksasa 7700 mAh, membuat bodi plastik ini punya bobot yang mantap di angka 225 gram dengan ketebalan 8,45 mm. Buat abang yang nggak biasa bawa HP berbobot, ini bakal terasa lumayan dingin tangan abang cepat pegal. Jadi kesimpulannya, kalau abang nyari HP pekerja keras dengan ketahanan baterai paling badak, layar Samsung AMOLED Super Jumbo, jaminan update yang cukup panjang, Redmi Note 17 5G ini jelas punya daya pikat yang luar biasa. Tapi kalau abang butuh kualitas audio stereo yang menggelegar, butuh perekaman video 60 fps yang super mulus, abang bakal ngerasa rugi kalau nekat beli pas rilis resminya nanti. Semua balik lagi ke kebutuhan dan isi dompet yang abang miliki. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.